warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, a'azzani Allahu wa iyyakum. Segala puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, sehingga kita masih mampu untuk melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini. Demikian juga kita masih mampu untuk meluangkan sedikit waktu kita untuk bisa duduk sejenak menghadiri majelis ilmu, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang mau duduk di majelis ilmu maka mereka itu adalah kaum yang tidak mendapatkan kerugian. Sehingga bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita masih digerakkan hatinya untuk mendapatkan taufik bisa meluangkan sedikit waktu kita untuk bisa menghadiri majelis ilmu, terutama di zaman sekarang ini yang mana kaum muslimin sangat butuh terhadap ilmu agama. Kemudian sholawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pengajian kita membahas kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kita masih berada di dalam penjelasan kisah Ashabul Ukhdud, yang mana telah kita sampaikan bahwa kisah Ashabul Ukhdud ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Buruj. Akan tetapi di dalam surat Al-Buruj kita hanya mendapati beberapa ayat yang mana kisahnya tidak mendetail, sehingga kita butuh yang namanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan kisah Ashabul Ukhdud ini, yang mana telah kita sampaikan bahwasanya agar kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran dengan baik, maka lihatlah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang ayat tersebut. Jadi kita jangan hanya memahami ayat Al-Quran langsung, tapi lihatlah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang ayat tersebut, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling faham dengan Al-Quran. Demikian juga di antara fungsi dari as-sunnah atau hadis, bahwasanya hadis itu yufassirul Quran. Hadis itu adalah menjelaskan makna Al-Quran, karena banyak sekali kita dapati ayat-ayat di dalam Al-Quran yang sifatnya masih umum, yang sifatnya masih mujmal, yang sifatnya masih mutlak, sehingga butuh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan ayat tersebut. Misalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, aqimus sholah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Zakat itu bagaimana? Lihat penjelasan Nabi. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah kapan dikeluarkan? Lihat penjelasan
Nabi. Zakat mal, apa saja harta yang dikeluarkan zakatnya, berapa nisabnya, berapa haulnya, itu butuh penjelasan Nabi, Pak. Sehingga selalu kita sampaikan, kalau ingin memahami ayat-ayat Al-Quran dengan pemahaman yang benar, lihatlah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ayat tersebut. Nah, tentang kisah Ashabul Ukhdud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan di dalam sebuah hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Hadisnya derajatnya sahih. Dari Suhaib, ini saya langsung kasih terjemahannya gitu Pak Bu nih. Dari Suhaib radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dahulu ada seorang raja dari golongan umat sebelum kalian. Berarti ini kisah orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad diutus, sebelum Rasulullah SAW diutus. Ia mempunyai seorang tukang sihir. Nah, raja ini memiliki seorang tukang sihir, yang mana kita ketahui bahwasanya raja-raja yang dolim, raja-raja yang tidak berpegang dengan hukum Allah, tidak berpegang dengan syariatnya Allah, rata-rata mereka memiliki tukang sihir. Siapa tuh namanya? Fir'aun memiliki tukang sihir. Namrud sama memiliki tukang sihir. Nah, raja ini pun juga sama memiliki tukang sihir. Adapun raja-raja di zaman dulu yang berpegang dengan syariat Allah itu tidak butuh dengan tukang sihir. Raja Sulaiman, Raja Dawud, gitu kan. Raja siapa lagi, Pak? Raja Zulkarnain gitu. Dan lain sebagainya. Ketika tukang sihir tersebut berada dalam usia senja, ia mengatakan kepada raja bahwa ia sudah tua dan meminta agar dikirimkan anak yang akan menjadi pewaris ilmu sihirnya. Jadi sihir itu kalau tidak diwariskan akan hilang, Pak. Akan apa? Sirna. Tapi rata-rata orang yang memiliki sihir itu akan mencari siapa yang layak untuk melanjutkan sihirnya itu. Bagaimana saya dulu punya santri memiliki sikap aneh di pondok gitu kan Pak ya. Ketika orang tuanya tak wawancarai, ngaku ternyata mbahnya itu adalah seorang dukun dan ingin mewariskan ilmunya kepada siapa? Lah ini Pak, cucunya ini. Dilalah putune mlebu pondok. Coba kalau nggak masuk pondok Pak, jadi orang sakti. Laris ya kan bisa jadi itu. Banyak orang yang datang kepadanya. Sehingga terjadi perlawanan, ya kan? Sihir arep mlebu tapi di pondok yang nggak pas. Anaknya selalu baca Quran, anaknya selalu zikir pagi dan petang, sehingga yang terjadi anak tersebut mendapatkan gangguan. Ternyata betul juga bahwa sihir itu biasanya akan diwariskan. Nah dari sini kita bisa ambil faedah apa Pak Bu? Kenapa raja minta anak kecil, enggak anak yang besar? Tukang sihirnya ini loh, enggak minta anak yang besar, tapi minta ngajari anak yang masih muda. Karena ilmu yang diajarkan kepada anak yang masih kecil atau masih muda itu akan melekat Pak. Sebagaimana kata pepatah, innal ilma fis sighari kan naqshi fil hajari. Sesungguhnya ilmu ketika diberikan kepada anak-anak atau masih remaja itu seperti kita mengukir di atas
batu. Memang lama nukirnya Pak, sulit ngajari anak-anak. Tapi kalau sudah tertancap ilmu itu, maka akan awet seperti batu yang diukir. Tapi kalau kita memberikan ilmu sama orang yang sudah tua, itu seperti kita melukis di atas air. Gampang memang. Diajari manut kayak kita ngajari jenengan, gampang. Seperti melukis di atas air. Tapi mulai ya bubar Pak, lali kabeh. Kecuali jenengan yang mencatat, kemudian di rumah dibuka kembali. Sampai luar nyetater motor, wis pikirannya macem-macem. Iki arep golek lawuh apa, iki piye anake njaluk apa, macem-macem Pak. Sehingga ilmunya akan apa? Ambiar itu. Kecuali di murojaah terus gitu. Nah, ini faedahnya Pak Bu. Sehingga kalau kita masih punya anak kecil, jangan sampai kita itu kalah mendapatkan pahala jariah sama gurunya, guru anak kita. Ajari Al-Fatihah sama anak kita, ajari doa-doa yang ringan sama anak kita. Karena kalau sudah menancap ilmu itu akan awet Pak. Akan apa? Akan awet. Ini diantara faedah dari sini. Kenapa kita harus konsentrasi dengan anak-anak, sehingga kita jangan sia-siakan usia anak-anak Pak. Tumbuhkanlah kebaikan pada mereka sejak dini. Karena ketika masih kanak-kanak itu masih mudah untuk diarahkan, Sehingga ada seorang anak yang diutus padanya, lalu tukang sihir itu mengajarinya. Kemudian di tengah perjalanan ketika ingin belajar, maksudnya belajar ke tukang sihir, anak ini bertemu seorang rohib atau pendeta atau ahli ibadah gitu kan. Kemudian dia pun duduk bersama rohib dan menyimak nasihat si rohib. Jadi kalau kita ketemu anak kecil, jangan lupa Pak, sisipkan nasihat pada anak tersebut. Siapa tahu nasihatnya masuk. Karena terkadang ada anak-anak dikandani bapake ora mempan, giliran dikandani tonggone lo kok mempan, ya kan Pak? Terkadang kita dapati begitu, karo pake ora wedi, karo buke ora wedi, giliran karo pakde wedi. Gitu kan Pak? Anaknya misalkan contoh ya, enggak saja anak saya kadang gitu Pak yo. Ketika di masjid lari-lari, karo pake kadang yo enggak takut. Giliran ada Pakde senenono gitu. Wedi langsung Pak. Seperti itu. Jadi ketika ada anak kecil, jangan lupa sisipkan nasihat. Siapa tahu nasihat kita masuk. Nah, demikian juga dengan si rohib ini. Ketika bertemu dengan si anak, si rohib ini memberikan nasihat. Ternyata nasihatnya masuk ke dalam hatinya, bahkan bisa mengalahkan nasihatnya si tukang sihir. Sehingga ia pun takjub pada nasihat-nasihat yang disampaikan si rohib. Nah, kemudian ketika ia mendatangi tukang sihir untuk belajar, ia pun menemui si rohib dan duduk bersamanya lagi. Begitu Pak. Terkadang sang anak kalau misalkan sudah nyaman sama seseorang, biasanya akan sering apa? Sering nemui, sering mencari. Dan si rohib tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia tetap memberikan nasihat-nasihat yang baik. Nah, ketika terlambatnya mendatangi tukang sihir, maka si anak dipukul. Kemudian ketika pulang dari tukang sihir, dia mengadukannya kepada si rohib, dan si rohib pun mengatakan, jika engkau khawatir, artinya takut dihukum sama tukang sihir tersebut, maka katakan saja bahwa keluargaku menahan
menahanku. Jika engkau khawatir pada keluargamu, maka katakanlah bahwa tukang sihir telah menahanku. Ini bukan berarti mengajari berbohong, bukan Pak. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, demikian juga Ibnu Syihab, ya kan? Itu menyebutkan bahwa bohong itu yang diperbolehkan di dalam syariat itu ada 3. Bohong yang diperbolehkan di dalam syariat ada 3. Yang pertama adalah bohong ketika berperang. Ketika perang, ini namanya tipu muslihat, Pak. Tipu muslihat, dan ini sering terjadi. Salah satu contohnya itu kisahnya siapa, Panglima Salahuddin Al-Ayyubi ketika ingin menyerang tentara Salib. Nah, melalui angkatan lautnya, ketika hari itu berawan, lautnya itu berawan gitu Pak, nggak cerah banget. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi pinter, kita bikin taktik. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi itu menaruh kayu bakar ditumpuk di atas kapal, beberapa kapal, banyak kapalnya Pak. Dan kayu bakarnya ini sudah disirami minyak yang nanti akan dibakar. Pasukan musuh juga sama, bersiap-siap ingin menyerang. Mereka bersiap-siap dengan baju besinya. Lalu seketika Salahuddin Al-Ayyubi menyuruh ini pasukannya untuk mendayung perahu ini, kapal yang isinya kayu, diarahkan persis ke kapalnya musuh. Jadi didayung. Kemudian setelah kencang, para tukang dayungnya suruh lompat Pak. Nah, dari pinggir dipanah api. Musuh mengiranya itu kapal isinya pasukan, ternyata kapal isinya kayu bakar. Lah dipanah dari jauh, akhirnya kapalnya terbakar, ditabrak semua sama kapalnya musuh. Akhirnya pasukan musuh ya wes Pak, pakai baju besi di tengah laut, tabrak blek, mati semua. Itu tipu muslihat gitu. Itu tipu muslihat. Itu dalam peperangan seperti itu biasa Pak Bu. Biasa, strategi biar dikiranya itu pasukan, ternyata tidak. Sama dalam kisahnya Khalid bin Walid itu kan, ketika dikirim untuk menyerang Romawi, seperti itu Pak, tipu muslihatnya begitu. Bagaimana strateginya Khalid bin Walid, pasukan 3.000 melawan 200.000. Wih, secara hitung-hitungan ya berat, perlengkapannya berbeda, ya wes. Tapi pas strateginya menipu mereka Pak. Bagaimana strateginya kira-kira Pak? Jadi kan kalau belajar sirah insya Allah sudah tahu kan ya. Khalid bin Walid menyuruh pasukan yang sudah di depan mundur, yang di belakang gantian maju, yang kanan pindah ke kiri, yang kiri pindah ke kanan, sehingga musuh menyangka iki wonge anyar-anyar gitu Pak. Dikiranya pasukan banyak. Nah, pasukan berkuda hanya disuruh mondar-mandir di belakang, terus mondar-mandir gitu sambil bawa bendera, ben dikirane pasukan berkudane banyak gitu Pak. Ternyata manjur. Sampai-sampai pasukan Romawi itu kaget, banyak banget musuhnya orang Islam ini. Pasukannya baru-baru, padahal gur gantian Pak. Sing mane maju ganti mundur, sing neng kanan pindah ke kiri, kiri pindah ke kanan. Pasukan berkuda suruh keliling tok gitu kan. Akhirnya yang manjur gitu kan. Walaupun tidak bisa mengalahkan semuanya, tapi bisa apa? Menahan. Itu strategi juga. Nah, bohong di dalam peperangan itu boleh Pak. Yang kedua, bohong yang diperbolehkan adalah bohong untuk mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan. Boleh. Mendatangi si A mengatakan, oh Pak itu tuh sebenarnya mau baikan lu sama kamu. Apa iya toh? Iya, dia selalu mendoakan gitu kan. Ngomongnya
mendoakan Pak. Tapi kan benar dia mendoakan mau firlil mukminin wal mukminat, kan muslimin secara umum, berarti kan mendoakan juga. Sebagian ulama mengatakan ini namanya tauriyah gitu, namanya tauriyah gitu. Boleh. Demikian juga bohong yang ketiga, walaupun sebenarnya namanya bukan bohong, itu adalah gombalnya suami dengan istrinya atau gombalnya istri dengan suaminya untuk menambah kerekatan hubungan rumah tangga. Wahai istriku, kamu seperti rembulan. Emang tenan kayak rembulan, Pak. Ngapusi? Enggak, ini namanya permainan kata, tauriyah gombal. Kamu satu-satunya wanita yang ada di hatiku. Boleh, boleh itu. Itu 3 hal yang diperbolehkan. Selain itu, bohong tidak diperbolehkan, tetap haram. Bohong dalam rangka untuk ngelawak itu pun juga haram. Kemudian lalu tibalah di suatu tempat, di situ ada seekor binatang besar yang menghalangi orang banyak. Artinya binatang yang sangat besar. Kalau di filmnya itu ditampakkan seperti badak, wah gede banget. Tapi wallahu alam binatangnya seperti apa, yang penting binatang besar yang mana membuat orang-orang yang lewat jalan itu takut dan tidak berani lewat. Lalu anak itu berkata, pada hari ini saya akan mengetahui apakah penyihir itu yang lebih baik atau rohib itu. Artinya apa? Dia ingin mengetes kira-kira bacaan yang diajarkan oleh si rahib, dibacakan doa-doa atau mantra dari tukang sihir ini yang lebih manjur, akan dites sama si anak muda ini. Kemudian ia pun mengambil sebuah batu, kemudian dia berkata, ya Allah, apabila perkara rahib itu lebih dicintai di sisimu daripada tukang sihir itu, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang banyak dapat berlalu, bisa lewat gitu. Cuma ngambil batu, Pak. Kemudian dia melempar binatang tersebut dengan batu itu dan binatang itu mati, sehingga orang-orang bisa lewat. Kemudian pemuda itu pergi ke rahib dan mengabarkan kisah tersebut. Pemuda ini semakin yakin, Pak, apa ilmunya rahib lebih manjur daripada ilmunya tukang sihir. Kemudian si rahib pun mengatakan, wahai anakku, saat ini engkau lebih mulia dariku. Keadaanmu sudah sampai pada tingkat sesuai apa yang saya lihat. Sesungguhnya engkau akan mendapatkan cobaan, maka jika benar demikian, jangan sebut namaku. Nah, di sini bisa kita ambil faedah apa, Pak? Seorang guru ketika mendapati muridnya ternyata sekarang sudah menjadi lebih pintar, ilmunya lebih mengungguli dari gurunya, sang guru boleh mengakui hal itu, Bapak, dan tidak perlu gengsi, gengsi. Jadi terkadang seorang murid belajar sama gurunya, kemudian setelah selesai dia pindah ke guru-guru yang lain sehingga ilmunya pun lebih tinggi. Atau terkadang belajar sama satu guru pun dia bisa melebihi ilmu gurunya. Farubba hamilil fiqhi afqahu ilaman itu saya lupa hadisnya itu, Pak, ya. Betapa banyak orang yang menyampaikan hadis, ya kan? Itu yang menerima hadis itu lebih faqih dari yang menyampaikan. Itu wajar, Pak. Itu biasa. Demikian juga dengan hal ini. Akan tetapi sebagai seorang murid, walaupun ilmunya sudah melampaui ilmu gurunya, maka jangan sampai lupakan guru-guru yang dulu pernah mengajarinya, Pak. Walaupun sekarang misalkan kita sudah
profesor atau sudah doktor atau sudah tinggi ilmunya, jangan lupa dulu yang ngajari alif ba ta siapa gitu loh. Dulu yang mengajari ini Budi, ini Bapak Budi siapa gitu kan. Kalau misalkan tidak mereka tidak mengajarinya ya kan, ya mereka nggak bisa seperti itu yang tinggi itu Pak Bu. Jadi jangan lupakan siapa guru-guru yang ngajari dasar-dasar ilmu. Kebanyakan orang melupakan guru-guru yang mengajari dasar-dasar ilmu. Padahal itu guru yang Masya Allah itu, yang paling susah ngajari kita waktu kecil Pak. Itu memang paling susah. Sehingga jangan lupakan guru-guru kita itu yang ngajari kita alif ba ta, yang ngajari kita tata cara wudu, yang ngajari kita tajwid gitu kan, yang mengajari ini Budi, ini Bapak Budi gitu. Jangan lupakan. Walaupun ilmu kita sekarang sudah lebih tinggi dari guru kita. Nah, gitu. Kemudian setelah itu anak itu dapat menyembuhkan orang buta dan yang berpenyakit kulit. Bagaimana cara menyembuhkannya? Dia berdoa kepada Allah, Pak. Berdoa kepada Allah. Dan dia dapat menyembuhkan orang-orang dari berbagai macam penyakit. Jadi di sini bisa kita ambil faedah juga apa? Kalau kita memiliki ilmu, kemudian kita berdoa menggunakan ilmu itu, mengetahui tentang Allah, yang kita bisa menyebut nama-nama Allah itu. Misalkan kalau penyakit kita bisa menyebut dengan apa? Asy-Syafi, gitu kan. Maka terkadang Allah langsung mengabulkannya, Pak. Mengabulkannya. Selaras dengan ini kisah Nabi Sulaiman ketika mengadakan sayembara yang Allah abadikan di dalam surat An-Nahl. Nabi Sulaiman membuat sayembara siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Ratu Balqis ke istananya. Maka berdirilah jin ifrit. Jin ifrit. Dia bisa membawa singgasana Ratu Balqis sebelum Nabi Sulaiman beranjak dari singgasananya. Nah, di dalam kitab tafsir disebutkan bahwa Nabi Sulaiman itu duduk dari waktu duha sampai menjelang duhur. Berarti ya sekitar 3 jam atau 4 jaman gitu, Pak. Perjalanan dari Yaman ke Baitul Maqdis. Kemudian apa? Qala ladzi indahu ilmun minal kitab. Berkatalah orang yang memiliki ilmu dari kitab suci kan. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku bisa mendatangkan singgasananya Balqis dengan cara apa? Dengan waktu apa? Sekejap mata sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Berarti celing gitu, Pak. Orang yang memiliki ilmu apa kira-kira, Pak? Ilmu sihir. Wong jine kalah, ilmu sihir, gitu kan? Jin ifrit itu kalah. Padahal yang ngajari sihir siapa? Jin, gitu kan? Ilmu apa? Ilmu tentang Allah, Pak. Dijelaskan di dalam tafsir, terutama tafsir Ibnu Katsir itu bahwa laki-laki ini berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, sehingga Allah langsung mengabulkan singgasananya Balqis yang ada di Sabah di Yaman sekejap langsung pindah kemana? Ke Baitul Maqdis, ke kerajaannya Sulaiman. Cling gitu, Pak. Berarti jangan seremehkan doa gitu loh, Pak. Jangan remehkan doa, karena doa itu senjatanya kaum muslimin. Doa itu harus kita utamakan, Pak. Apapun kebutuhan kita sampaikan sama Allah. Bahkan salah seorang salaf itu sampai sendalnya putus saja itu minta, ya Allah bantulah saya untuk menyambung tali sendal ini. Sampai segitunya selalu meminta pertolongan kepada Allah, Pak. Jangan remehkan. Demikian juga ketika kita misalkan berdoa kemudian langsung dikabulkan, blek,
kayak anak ini gitu kan, mendoakan orang untuk sembuh langsung sembuh. Jangan kemudian ngaku aku wali gitu. Saya wali ini, begitu berdoa langsung mustajab pleng. Akhirnya dodolan doa jualan doa. Jangan Pak. Kenapa? Karena ini murni pertolongan Allah, tidak untuk dibisniskan. Tidak untuk dibisniskan. Mentang-mentang pernah mendoakan orang kemudian sembuh, biasanya kan sing sembuh itu cerita-cerita kan Pak. Wah, aku didongoke karo Pak Ustadz sopo gitu kan, sembuh gitu kan. Pernah ada orang, saya ngisi di pengajian di kampung mana saya lupa Pak ya. Selesai pengajian bawa air segelas. Pak Ustadz apa? Tolong doakan gitu. Aduh ini kan. Iki nek tak doake manjur sekampung katanya goleki aku kabeh iki. Ya enggak apa-apa, tetap saya doakan Pak. Ini kan sini Pak. Padahal yo gampang itu pakai air ruqyah itu jenengan saged tak ajari Pak, jenengan bacakan ini Pak yo gitu kan. Karena memang Pak, air kalau dibacakan yang baik-baik itu molekulnya akan berubah menjadi baik Pak. Itu ilmuwan Jepang itu melakukan penelitian Pak. Jadi air ruqyah, air yang dibacakan bacaan ayat Al-Quran itu memang kandungannya berubah jadi baik Pak. Itu dibuktikan oleh ilmuwan Jepang. Jangan bisa lihat itu videonya, itu kayaknya di YouTube masih ada itu. Jadi ilmuwan itu menguji dua air Pak. Yang satu dibacakan kata-kata yang bagus, kata-kata yang lembut. Yang satu dikatakan kata-kata jorok, kasar, umpatan gitu Pak. Gitu. Setelah itu dicek pakai mikroskop, pakai penelitian, ternyata molekul-molekul air yang dibacakan kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut berubah jadi baik sekali Pak. Yang sangat bermanfaat untuk tubuh. Ion-ionnya berubah jadi baik, partikel-partikelnya berubah jadi baik gitu. Lah air yang dipisui, diopo gitu loh Pak ya, berubah molekulnya jadi molekul-molekul yang kurang baik gitu, yang molekul-molekul yang tidak dibutuhkan oleh air. Ini ternyata ilmiahnya keluar Pak, bahwa bacaan Al-Quran itu kan sesuatu yang baik, betul. Ketika dibacakan di air, yakin air itu partikelnya, molekulnya akan berubah menjadi apa? Baik. Sehingga ketika diminum, ya tubuh akan mendapatkan asupan yang baik Pak. Itu ternyata begitu. Itu salah seorang teman saya ketika ujian tesis ditanya begitu sama profesornya, ceritanya Pak. Mas, kamu menyebutkan di tesismu katanya ruqyah itu bisa menyembuhkan, coba ilmiahkan gitu kan. Yo diem kan. Piye ya wong iki harusnya pakai iman, kok harus diilmiahkan. Profesornya jawab, tuh lihat penelitian ilmuwan dari Jepang. Oh iya ya, itu di YouTube ada gitu. Betul, itu sudah diteliti gitu Pak. Nah, itu tentang apa? Air bacaan Pak. Air yang dibacakan apa? Ruqyah Pak, bukan air yang gini Pak. Plung. 1.000 payu lah Pak. Iso payu loh Pak kalau saya bumbu-bumbui. Tapi kan kita nggak tahu ini jari bekas apa. Ngorek kuping, ngupil, atau mencet apa, nggak tahu gitu kan. Itu nggak terbukti Pak. Kalau itu secara ilmiah nggak terbukti. Tapi kalau dibacakan Al-Quran terbukti. Nah, kembali lagi ke saya ini. Jadi kalau ada kita misalkan ada orang yang misalkan mendoakan kok dilalah langsung diijabahi, bukan berarti kemudian kita langsung mengatakan oh dia wali. Belum tentu Pak, belum tentu ya. Kemudian setelah sang anak ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, berita ini pun sampai di telinga sahabat dekat raja. Berarti telinganya raja apa telinganya apa punggawanya raja Pak? Punggawanya raja. Jadi ada orang dekat raja itu dengar kalau ada pemuda yang bisa menyembuhkan penyakit. Nah kebetulan dia terkena penyakit buta.
Kemudian ia mendatangi pemuda tersebut dengan membawa banyak hadiah. Ia berkata pada pemuda tersebut, hadiah ini semuanya milikmu dengan syarat engkau bisa menyembuhkanku. Pemuda itu menjawab apa? Aku tidak dapat menyembuhkan seorang pun, yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Jika engkau mau beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepadanya supaya engkau bisa disembuhkan. Nah gitu Pak Bu, ini namanya bersandar kepada Allah. Walaupun sudah terkenal bisa menyembuhkan, tetap mengatakan yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Beda zaman dulu, ada seorang pemuda yang katanya nemu batu petir, gitu kan, batu meteor mbuh kadi ngendi, katanya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Akhirnya beribu-ribu orang datang ingin berobat, minta air yang dicelupin batu tersebut, gitu kan. Tiba-tiba ya orang manjur, kan. Tapi pemuda ini karena dia pemuda yang beriman selalu mengatakan yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Ia pun beriman kepada Allah. Jadi punggawa dekat raja ini lalu beriman kepada Allah. Kemudian pemuda ini mendoakan, ya kan, memohon kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan kepadanya, lalu menyembuhkannya, Pak. Lalu memberikan kesembuhan. Iki wong nek urip neng zaman saiki Pak, yakin viral mesti Pak, iso menyembuhkan berbagai macam penyakit, yakin viral itu. Iso buka pengobatan neng lapangan, rame mesti Pak. Kemudian sahabat raja tadi mendatangi raja. Kemudian dia duduk seperti biasanya. Kemudian raja pun bertanya, kaget. Iki kemarin buta kok sekarang sudah tidak buta. Kemudian ditanya, siapa yang menyembuhkan penglihatanmu? Maka temannya raja ini, punggawanya mengatakan, Robku. Nah, raja pun kaget, engkau punya Rob, Tuhan selain aku. Padahal dulunya mengakui kalau si raja itu sebagai apa? Tuhan. Lalu sahabatnya berkata, Robku dan Robmu itu sama, yaitu Allah. Kemudian raja pun marah, kemudian menangkapnya dan menindaknya serta menyiksanya sampai ditunjukkan di mana pemuda tersebut. Kemudian lalu raja berkata kepadanya, wahai anakku, gitu kan, telah sampai berita kepadaku mengenai sihirmu yang bisa menyembuhkan orang buta dan berpenyakit kulit, serta engkau dapat melakukan ini dan itu. Kemudian pemuda tersebut menjawab, sesungguhnya aku tidaklah dapat menyembuhkan siapapun, yang menyembuhkan adalah Allah. Si raja kaget, ini dulu dididik sama penyihir kok dadine ngene, gitu loh Pak. Jadi hal ini menunjukkan apa? Kalau Allah sudah berkehendak memberikan hidayah, walaupun dia di lingkungan kotor sekalipun, pasti akan dapat apa? Hidayah, Pak. Tidak ada yang bisa menyesatkan. Sebagaimana dalam setiap muqaddimah selalu disampaikan kan, man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Itu kan. Siapa yang Allah kehendaki dapat hidayah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Demikian juga baliknya, siapa yang Allah kehendaki sesat, maka tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah. Iki nek wong pancen cetakane dadi wong sesat, Pak, yo dikandani karo kiai 1000 ora mempan, ya kan? Dikandani bendino karo ustate ora mempan, gitu kan. Di sekolah keneng pondok, pindah-pindah pondok, tetep wae ora mempan. Jangan-jangan iki memang cetakan jadi orang sesat, kandanane angel, gitu Pak. Demikian juga siapa yang Allah kehendaki dapat hidayah, walaupun ribuan orang berusaha menyesatkannya, ribuan penyihir berusaha menyesatkannya, tidak bisa.
Contohnya pemuda ini, Pak. Contohnya pemuda ini. Makanya saya kalau ceramah sama santri itu tak sampaikan seperti ini, Pak. Iki kalau ono santri dikandani ustadz koyo ora mempan, jangan-jangan memang cetakannya jadi orang nggak beres ini, meneng kabeh, Pak. Tapi kalau ada santri yang kandanannya gampang, wah iki ketoke jangan-jangan dia memang cetakan lurus. Diem semua itu. Wih, sing ngangel-angel ya, sing ngeyel-ngeyel iki. Jangan-jangan memang dicetak jadi orang sesat iki kan. Sampai kan begitu. Mboten Ustaz, mboten gitu kan. Memang begitu, Pak. Kalau yang Allah kehendaki dapat hidayah seperti itu. Kemudian pemuda itu pun menjawab, sesungguhnya aku tidaklah dapat menyembuhkan siapapun. Hanyalah Allah yang bisa. Mendengar hal itu raja marah terus menyiksanya, sehingga sang pemuda menunjukkan gurunya, rahibnya. Kemudian raja pun memerintahkan kepada pemuda itu, kembalilah pada ajaranmu. Ini ditangkap si gurunya ini, Pak. Lalu si rahib itu nggak mau. Lalu didatangkan gergaji, diletakkan di tengah kepalanya, dibelah kepalanya sehingga terjatuhlah belahan kepala tersebut. Masya Allah. Setelah itu sahabat dekat raja didatangkan pula. Ia pun diperintahkan untuk kembali kepada ajaran yang lama, tapi tidak mau. Kemudian digergaji di tengah kepalanya, lalu dibelah dan terjatuhlah belahan kepala tersebut. Masya Allah, Pak. Ini bisa kita ambil pelajaran apa? Ujian orang dulu dalam mempertahankan akidahnya sangat berat, Pak. Ujian kita belum ada apa-apanya sampai digergaji, disigar dadi loro kaya iwak petek kayak, Pak. Belah gitu kan. Tapi tetap dalam keimanannya. Nah ini, Pak, kokoh. Sehingga kalau kita misalkan dalam mempertahankan keimanan kok masih mendapatkan ujian, rintangan, seakan-akan kita itu berat. Ingat ujian orang-orang terdahulu sampai dibelah, disigar dadi loro. Kemudian giliran pemuda tersebut didatangkan. Kemudian dia diperintahkan yang sama, kembalilah kepada ajaranmu. Dia nggak mau. Nah, kemudian anak itu diserahkan kepada pasukan. Kemudian raja mengatakan, pergilah kalian dengan pemuda ini, bawa ke gunung. Lalu setelah itu apa? Suruh menjatuhkan ke jurang, suruh dilemparkan dari atas gunung tersebut. Lalu pasukan raja itu pergi, beneran bawa pemuda itu ke gunung. Ketika mau dilemparkan, pemuda ini berdoa, ya Allah, cukupilah aku dari tindakan mereka dengan kehendakmu. Lindungilah aku ya Allah dari apa? Keburukan mereka. Akhirnya gunungnya bergoncang, Pak. Semua pasukan jatuh ke jurang, pemuda itu tidak jatuh, kan? Kemudian pemuda itu kembali lagi menuju ke raja. Raja kaget. Kenapa? Pasukannya semuanya mati. Kemudian ketika ditanya, apa yang dilakukan teman-temanmu? Pemuda itu mengatakan, Allah telah melindungiku dari tindakan mereka. Kemudian raja memerintahkan pasukan yang lain untuk membawa pemuda ini di dalam sebuah kapal, dibawa ke tengah laut. Suruh apa? Suruh nyemplungin pemuda ini. Kemudian pemuda ini berdoa ketika sudah di tengah laut, ya Allah, cukupilah aku dari tindakan mereka dengan kehendakmu. Artinya minta dilindungi dari keburukan pasukan raja. Tiba-tiba kapalnya balik, Pak. Pasukan raja semuanya mati, si pemuda ini selamat, gitu kan. Kemudian pemuda ini berjalan kembali menuju raja. Ketika menemui raja, ya raja heran, apa yang dilakukan teman-teman tadi? Maksudnya kemana pasukan yang tadi? Maka raja menjawab, Allah telah melindungiku atau mencukupiku dari tindakan mereka. Kemudian ia pun berkata kepada raja,
si pemuda, engkau tidak bisa membunuhku sampai engkau memenuhi syaratku. Nah, raja pun mengatakan, apa syaratnya? Pemuda tersebut berkata, kumpulkanlah rakyatmu di satu bukit, lalu aku disalib di atas di tiang sebuah pelepah. Kemudian ambillah anak panah, lalu ucapkanlah Bismillah Rabbil Gulam gitu. Jadi sebelum memanah disuruh membaca Bismillah Rabbil Gulam dengan menyebut nama Allah Tuhannya si pemuda ini gitu kan. Lalu panahlah aku, karena seperti itu engkau pasti bisa membunuhku, kata pemuda itu. Kemudian raja pun mau mengumpulkan seluruh rakyatnya. Si pemuda sudah ditali. Kemudian raja mengambil anak panah, setelah itu membaca Bismillah Rabbil Gulam, dengan menyebut nama Allah Tuhan dari pemuda ini. Yang pertama nggak nancep, Pak. Kemudian raja marah, katanya bisa nancep, kamu ngomongnya kurang kenceng itu. Ngomongnya kurang kenceng. Akhirnya raja teriak Bismillah Rabbil Gulam, dipanah, cus, kena. Akhirnya si anak itu mati. Seketika rakyat beriman gitu, Pak. Sekitar rakyat beriman. Kemudian apa yang selama ini engkau khawatirkan, sepertinya engkau mengkhawatirkan selama ini benar-benar telah terjadi. Artinya apa? Ada seorang pengawal raja mengatakan, wahai raja, yang selama ini engkau khawatirkan benar-benar terjadi, yaitu apa? Seluruh rakyat beriman. Kemudian raja tersebut memerintahkan pasukannya untuk menggali parit, dinyalakan api di situ, lalu mengatakan, siapa yang tidak mau kembali pada ajarannya maka lemparkan, atau dikatakan masuklah ke dalamnya. Sampai ada seorang wanita bersama bayinya. Wanita itu tidak berani maju ketika akan masuk ke dalamnya. Kenapa? Kasihan sama bayinya. Lalu bayinya pun berkata, wahai ibuku, bersabarlah karena engkau di atas kebenaran. Nah, ini salah satu bayi yang bisa ngomong. Ada bayi siapa lagi yang bisa ngomong, Pak? Nabi Isa bisa ngomong ketika bayi. Siapa lagi? Nabi ketika bayi di kisahnya Jurej, ya kan? Bayi dikasih Jurej yang katanya dikatakan ini anaknya Jurej, diajak ngomong, siapa bapakmu? Ngomong, bapakku itu penggembala kambing di sana. Itu bayi bisa ngomong. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini kisah selengkapnya seperti itu, Pak Bu. Jadi kenapa raja sampai menggali parit, kemudian yang tidak mau pindah ajarannya dimasukkan. Kisahnya seperti itu, panjang sekali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sudah isya belum tuh, Pak? Sudah kelewat ya? Berarti kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.